Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sri Ningsi. Kembali kita di mata kuliah Ekonomi Perbankan. Dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, STME. Nah teman-teman, seperti biasanya saya kali ini akan mereview sebuah jurnal yang ditulis oleh, kita langsung saja, di mana jurnal ini ditulis oleh beberapa orang penulis yang publish jurnalnya di Science Direct tahun 2020, di mana jurnalnya ini berjudul mengungkap hubungan kausalitas antara persaingan perbankan, perkembangan pasar saham dan asuransi, serta pertumbuhan ekonomi di Eropa. Nah, kita langsung masuk ke abstrak dari penelitian ini. Nah, teman-teman, reformasi besar telah terjadi dalam sistem keuangan di Eropa selama 2 dekade terakhir. Reformasi tersebut diawali untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Makalah ini menyelidiki keterkaitan antara reformasi yang dilakukan di sektor keuangan, sektor perbankan, pasar saham, dan industri asuransi, dan pertumbuhan ekonomi di Eropa. Lebih khususnya lagi, studi ini menguji apakah ada hubungan kausalitas Granger antara persaingan perbankan, perkembangan pasar saham, perkembangan pasar asuransi, dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan kumpulan data panel yang mencakup negara-negara yang ada di Eropa selama periode 1996 hingga tahun 2016. Memanfaatkan kerangka kerja multivariat, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel terkointegrasi. Temuan mengungkapkan jaringan hubungan kausalitas Granger antara variabel, termasuk kausalitas dua arah jangka pendek antara pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi. Dalam jangka panjang terdapat bukti kuat kausalitas Granger mulai dari persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan perkembangan pasar saham hingga pertumbuhan ekonomi. Hasilnya memberikan wawasan berharga tentang jenis reformasi sektor keuangan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Eropa. Nah, kita langsung masuk ke latar belakang dari makalah ini. Selama 2 dekade terakhir, reformasi regulasi besar di sektor keuangan dilakukan oleh pemerintah di Eropa untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. Reformasi keuangan lebih lanjut dilakukan menghasilkan diversifikasi yang lebih besar pada sektor perbankan dan integrasi sektor keuangan. Reformasi termasuk membuka layanan keuangan baru bagi pelaku ekonomi melalui pasar modal dan industri asuransi. Nah, kemudian teman-teman, perkembangan besar dalam industri asuransi juga telah menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri tersebut. Literatur pembangunan memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang hubungan antara pembangunan, keuangan, dan kinerja ekonomi. Pertama, pasar keuangan ditemukan sebagai penentu instrumental dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah peningkatan kompleksitas pasar keuangan modern dapat memicu krisis keuangan yang berpotensi mengurangi jalur pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Nah, kita lihat bagaimana tinjauan literatur yang digunakan di dalam jurnal ini. Yang pertama adalah kemungkinan adanya kausalitas hubungan antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Aspek pertama dari literatur meneliti arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan persaingan perbankan. Penegasan bahwa persaingan perbankan merupakan salah satu pendorong dasar pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam Kosores, Kasman, dan kawan-kawan. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan adanya hubungan kausalitas antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Aspek kedua dari literatur meneliti arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di pasar asuransi. Penegasan bahwa perkembangan pasar asuransi merupakan salah satu indikator keuangan utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti yang dikemukakan oleh beberapa penulis sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan adanya hubungan kausalitas antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga diteliti arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar saham. Nah, selanjutnya, data dari 32 negara yang ada di Eropa untuk tahun 96 sampai tahun 2016 diperoleh dari indikator pembangunan dunia yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan asuransi dunia yang diterbitkan oleh Sigma Economic Research di Swiss. Analisis multivariat digunakan menggunakan 4 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi per kapita, persaingan perbankan yang disingkat dengan BAC, pengembangan pasar asuransi IMD, dan pengembangan pasar saham SMD. Dengan menggunakan 5 ukuran persaingan perbankan BAC, yaitu indeks Lerner, indikator Bone, rasio konsentrasi 5 perusahaan, rasio konsentrasi 3 perusahaan, dan kepemilikan asing.
Penulis di sini menggunakan 3 ukuran pengembangan pasar asuransi, yaitu penetrasi asuransi jiwa, non-jiwa dalam penetrasi asuransi, dan total jiwa dan non-jiwa pada penetrasi TIP. Dan di sini juga penulis menggunakan 2 ukuran pengembangan pasar saham, yaitu kapitalisasi pasar saham dan rasio perputaran pasar saham. Nah teman-teman, metodologi ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hipotesis yang ada di dalam jurnal ini. Penulis melakukan uji kausalitas Granger menggunakan data panel, menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model yang diberikan di bawah ini untuk memastikan sifat dinamika jangka pendek dan jangka panjang antara variabel. Dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi per kapita atau persentase perubahan produk domestik bruto per kapita atau disingkat dengan PEG. Kemudian persaingan perbankan, pengembangan pasar asuransi, dan pengembangan pasar saham. Modelnya adalah seperti yang tergambar di slide ini. Nah kemudian hasil dari penelitian ini yang pertama adalah terdapat hubungan jangka pendek antara PEG, BAC, IMD, dan SMC. Kemudian yang kedua adalah kita lihat langsung saja, terdapat hubungan jangka pendek antara PEG, BAC, IMD, dan STR. Kemudian selanjutnya, untuk memberikan dukungan tambahan untuk analisis ini, penulis menggunakan fungsi impulse respon analisis yang digunakan untuk melaporkan daya tanggap sistem terhadap goncangan di variabel. Nah, impulse respon function ini memberikan dukungan untuk argumen bahwa ada hubungan kausalitas di antara sebagian besar variabel, yaitu antara PEG, BAC, IMD, dan SMD. Kemudian kita lihat bagaimana temuan penelitian untuk jangka panjang dan jangka pendek. Hasil dari penelitian ini, temuan jangka panjang sangat seragam di semua kasus dan spesifikasi, sementara hasil jangka pendek mengungkapkan hubungan yang lebih kompleks antara variabel-variabel tersebut. Alasan yang mungkin adalah bahwa dalam jangka panjang pasar keuangan lebih stabil, dan karenanya ada peluang lebih besar untuk menemukan hasil yang stabil dan seragam. Di sisi lain, pasar keuangan dapat berubah-ubah dalam jangka pendek dan sangat bervariasi dalam berbagai subsektor pasar keuangan seperti perbankan, saham, dan pasar asuransi. Ini mungkin menjelaskan kurangnya keseragaman dalam hubungan antara variabel berkaitan dengan jangka pendek, yaitu menjalankan kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan studi lain dalam literatur makro dan keuangan seperti oleh Levin, Lopez, Demirkus, dan Levin dan Ross di tahun 1994. Kemudian, apa yang dapat kita simpulkan dan implikasi kebijakan apa yang dapat kita ambil dari hasil dan temuan dari jurnal ini? Jadi teman-teman, penelitian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan tingkat perkembangan pasar saham cenderung biasanya berfokus pada korelasi antara variabel-variabel tersebut. Temuan terpenting dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar hasil jangka panjang terlihat seragam di kedua sampel. Ada juga beberapa hubungan kausalitas Granger dalam jangka pendek, termasuk kausalitas dua arah antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi dengan adanya perkembangan pasar asuransi dan perkembangan pasar saham. Temuan jangka pendek penting lainnya adalah bahwa adanya kausalitas dua arah antara perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, dan antara pengembangan pasar asuransi dan pengembangan pasar saham. Dan juga terdapat hubungan kausalitas Granger searah dari pengembangan pasar saham hingga pengembangan pasar asuransi. Nah, di dalam jurnal ini, penulisnya juga mengamati kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tersebut. Tentu saja hasil ini tidak seragam dan berbeda dari kasus-kasus di kedua sampel ini. Nah, kemudian hasil empiris juga menunjukkan bahwa keempat variabel terintegrasi. Artinya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara-negara Eropa bergantung pada persaingan di sektor perbankan ditambah dengan persaingan pada pasar asuransi yang berkembang dengan baik dan pasar saham yang juga dinamis. Studi ini juga menemukan bahwa perkembangan pasar asuransi, persaingan di perbankan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan pasar saham di negara-negara Eropa tersebut, meskipun hubungannya tidak kuat dan bergantung pada definisi perkembangan pasar saham. Studi ini memberikan implikasi kebijakan penting bagi negara-negara Eropa untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di antara negara-negara ini, baik negara yang maju maupun negara yang sedang berkembang. Membutuhkan persaingan perbankan yang signifikan, ditambah dengan pasar saham yang berkembang dengan baik dan pasar asuransi yang sehat. Ada perbedaan antara peran sektor perbankan dan pasar saham dalam menyediakan modal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Bank mengumpulkan simpanan dari agen ekonomi dan simpanan ini kemudian dipinjamkan ke perusahaan untuk kegiatan komersil.
Pasar saham sebaliknya menyediakan sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan baik dari investor dalam maupun di luar negeri. Tidak seperti sektor perbankan, pasar saham memungkinkan perusahaan menarik modal berdasarkan kinerja ekonomi dan profil risiko pengembangan sektor asuransi. Teman-teman, ini termasuk kebijakan yang berkaitan dengan mengembangkan arsitektur peraturan yang baik untuk menanamkan tata kelola perusahaan yang baik dan praktis etis di sektor asuransi. Memperkenalkan pendidikan profesional dan sertifikasi bagi personel asuransi untuk memastikan bahwa praktek dan standar terbaik global ditaati. Mengintensifkan pendidikan untuk publik dan perusahaan tentang pentingan jaminan untuk berkelanjutan keuangan jangka panjang dan menciptakan kekayaan. Dan membuka pasar asuransi dalam negeri bahwa pemain asing dengan skala dan cakupan ekonomi yang lebih luas untuk memastikan bahwa konsumen memiliki pilihan yang lebih luas atas skema asuransi yang hemat biaya dan berkualitas. Nah, teman-teman, demikianlah yang dapat kita simpulkan dari jurnal ini yang melihat bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pengembangan pasar saham, pengembangan pasar asuransi, serta satu lagi variabelnya tadi. Nah, demikianlah, semoga hasil dari review ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai hubungan kausalitas tersebut dan juga menambah pengetahuan kita tentang ekonomi perbankan ini. Demikianlah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.